Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ilham Hafifi MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila ini. Sebelumnya perkenalkan saya Sandra Faza Gintara dengan NIM 2510532082 dan rekan-rekan saya. Saya Khairunisa dengan NIM 2510531002. Saya Frasyaira dengan NIM 2510531030. Saya Rizkiawan dengan NIM 2510531050. Saya Abdul Rizky dengan NIM 2510532004. Saya Rayhana Zakian Ashwa dengan NIM 2510533008. Saya Kinta Ramadan dengan NIM 2510533032. Saya Anida Salsabila Mokta dengan NIM 2510533042. Baik, pada kesempatan kali ini saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi proyek laporan akhir kami. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Nisa. Kepada Nisa saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama itu ada pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Penegakan hukum merupakan indikator penting negara hukum, di mana aturan harus ditaati oleh masyarakat dan aparat. Penegakan hukum dapat dipahami dalam arti sempit sebagai tindakan aparat untuk memastikan aturan berjalan dengan daya paksa bila perlu, dan dalam arti luas sebagai kepatuhan semua warga terhadap norma hukum. Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia, sehingga pelaksanaannya harus konsisten. Meskipun pelanggaran hukum tetap terjadi, termasuk pelanggaran lalu lintas yang banyak dilakukan generasi muda, meski berbagai upaya seperti razia, tilang, dan sosialisasi telah dilakukan, tingkat pelanggaran masih tinggi. Karena itu, penting menilai efektivitas penegakan hukum dalam peningkatan kepatuhan berlalu lintas, khususnya di Kota Padang, agar dapat menjadi dasar evaluasi bagi kepolisian dan pemerintah dalam membangun budaya tertib lalu lintas di kalangan generasi muda. Next. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk dan implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh generasi muda sesuai dengan konteks penelitian. Dua, bagaimana tingkat kepatuhan generasi muda terhadap peraturan lalu lintas sesuai dengan konteks penelitian. Tiga, sejauh mana penegakan hukum berpengaruh terhadap pembentukan kesadaran hukum dan kepatuhan generasi muda dalam berlalu lintas. Empat, faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat efektivitas penegakan hukum terhadap kepatuhan generasi muda dalam berlalu lintas. Lima, bagaimana strategi optimal yang dapat dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan lembaga terkait untuk meningkatkan kepatuhan generasi muda terhadap peraturan lalu lintas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa. Untuk penyampaian selanjutnya mengenai tujuan dan manfaat akan disampaikan oleh Hari. Kepada Hari saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum berlalu lintas di Kota Padang. Yang kedua, mengetahui tingkat kepatuhan generasi muda dalam berlalu lintas di Kota Padang. Yang ketiga, menganalisis pengaruh penegakan hukum terhadap kepatuhan generasi muda. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, termasuk kepada generasi muda dalam meningkatkan kesadaran akan kepatuhan hukum dan juga regulasi yang adil untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Selanjutnya, yaitu manfaat. Yang pertama, menambah pemahaman generasi muda tentang pentingnya menaati peraturan lalu lintas dan memahami konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran. Yang kedua, meningkatkan kesadaran generasi muda akan tanggung jawab serta etika dalam berkendara di jalan raya. Yang ketiga, mendorong perubahan sikap dan perilaku agar generasi muda lebih disiplin, tertib, dan menghargai keselamatan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran hukum melalui pemahaman terhadap peran penegakan hukum dalam menciptakan ketertiban lalu lintas. Dan yang kelima, memunculkan motivasi bagi generasi muda untuk menjadikan teladan atau figur dalam berlalu lintas serta turut membangun budaya tertib dan aman di lingkungan masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hari. Untuk selanjutnya mengenai tinjauan konseptual dan metode pelaksanaan akan dijelaskan oleh Aziz. Kepada Aziz saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini kita akan lanjut membahas kepada bab berikutnya, yaitu tinjauan konseptual. Yang pertama, dasar dan konsep umum. Anggaran lalu lintas merupakan bagian dari penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan. Lalu sistem lalu lintas mencakup kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, prasarana, dan pengelolaannya. Penegakan hukum dilakukan secara sinergis sesuai batas wewenang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Lalu yang kedua, faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Yang pertama, substansi hukum. Aturan harus jelas dan diterapkan secara konsisten. Lalu secara struktur hukumnya, kualitas aparat penegak hukum akan menentukan efektivitas pengawasan dan penertiban. Lalu sarana dan prasarana juga harus didukung seperti fasilitas jalan dan alat pendukung yang memadai sangat diperlukan. Kemudian harus adanya partisipasi dari masyarakat, yang mana masih rendahnya kesadaran dan kepedulian menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran. Kemudian pada poin ketiga di temuan penelitian, kesadaran hukum masyarakat berbanding lurus dengan penurunan pelanggaran lalu lintas. Lalu juga diperlukannya integritas aparat seperti perilaku jujur, profesional, dan transparan dalam meningkatkan kepatuhan publik. Lalu diperlukannya sistem e-tilang dan atau ETLE dalam meningkatkan transparansi dan menekan pungutan liar. Kemudian bentuk penegakan hukum dibagi atas dua. Yang pertama itu preventif, seperti pengaturan lalu lintas, penjagaan, pengawalan, patroli, edukasi, dan kampanye keselamatan. Lalu secara represif atau setelah kejadian, seperti teguran, peringatan simpatik, tilang, dan penyidikan kecelakaan. Kemudian pada poin kelima, tantangan utama, kesadaran hukum masyarakat masih rendah, terutama pada generasi muda. Keterbatasan personel, teknologi, dan infrastruktur pengawasan. Kemudian masih maraknya praktik korupsi, lemahnya pengawasan internal, serta penerapan hukum yang tidak merata. Aturan yang tumpang tindih dan prosedur administrasi yang rumit juga menghambat proses hukum. Kemudian kami menjelaskan juga tentang strategi apa saja yang diperlukan untuk memperbaiki hal tersebut. Yang pertama itu patroli rutin dan penempatan personal di titik rawan, pengaturan arus lalu lintas agar tertib dan lancar, lalu sosialisasi dan edukasi keselamatan ke masyarakat dan sekolah,
perbaikan fasilitas jalan dan sistem pemantauan, kemudian penerapan sanksi yang tegas, proporsional, dan transparan untuk memberikan efek jerah. Next. Kemudian untuk metode pelaksanaan proyek kami, yang pertama kami melakukan survei secara daring atau online menggunakan Google Form, yaitu menyebarkan kuesioner online pada mahasiswa dan pelajar SMA, mengumpulkan data tentang pemahaman, pandangan, dan sikap generasi muda terhadap penegakan hukum, terutama tertib berlalu lintas. Kemudian Google Form tersebut dipilih dengan alasan karena dia praktis, cepat, dan dapat menjangkau banyak responden. Kemudian data dianalisis secara deskriptif untuk melihat pola jawaban dan gambaran umum. Kemudian metode yang kedua itu video edukasi, yang mana video ini dibuat berdasarkan hasil survei sebelumnya agar pesan lebih relevan. Dan untuk prosesnya itu penyusunan naskah, pengambilan gambar, habis itu editing, dan publikasi di media sosial. Tujuan dari video ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan generasi muda tentang penegakan hukum. Yang ketiga yaitu sosialisasi, yang mana dilakukan langsung ke sekolah, yaitu kami memilih SMA Negeri 15 Kota Padang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aziz. Selanjutnya mengenai lokasi dan tahap pelaksanaan akan dijelaskan oleh Rai. Kepada Rai, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan lokasi dan waktu pelaksanaan. Lokasinya secara umum yaitu dilakukan di Kota Padang, Sumatera Barat, dan kegiatan sosialisasi dilakukan di SMA 15 Padang, Jalan 5 Manis, Kubang, Kelurahan 5 Manis, Kecamatan Bau, Kota Padang, Sumatera Barat. Waktu pelaksanaannya yaitu 18 November sampai 23 November 2025. Tahap pelaksanaan yaitu yang pertama yaitu tahap survei daring. Di antaranya yaitu menyusun pertanyaan tentang pengetahuan, kepatuhan, dan sikap generasi muda terhadap aturan lalu lintas. Yang kedua, pertanyaan berbentuk isian singkat dan pilihan ganda. Yang ketiga, tautan Google Form disebarkan melalui WhatsApp dan media sosial. Yang keempat, data dianalisis secara deskriptif untuk melihat tingkat kesadaran hukum dan faktor yang mempengaruhi perilaku generasi muda di jalan raya. Yang kedua yaitu pembuatan video edukasi. Di antaranya yaitu konsep dan naskah disusun berdasarkan hasil survei, berisi contoh perilaku tertib berlalu lintas, informasi pelanggaran umum, dan pesan moral. Prosesnya yaitu pengambilan gambar, penyuntingan teks, narasi, dan musik, publikasi di platform media sosial atau digital. Tujuannya yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum lalu lintas. Yang ketiga yaitu sosialisasi di SMA Negeri 15 Padang. Di antaranya menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif. Kegiatannya di antara lain pembukaan, tujuan, ice breaking, dan presentasi interaktif. Materinya yaitu berdasarkan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, jenis pelanggaran, sanksi, pentingnya kesadaran hukum. Media yang digunakan yaitu PowerPoint, video edukatif, dan poster. Dan diakhiri dengan diskusi, tanya jawab, evaluasi, pembagian leaflet, dan kuesioner. Hasil yang diharapkan yaitu siswa lebih sadar hukum, memahami pentingnya tertib berlalu lintas, dan menjadi teladan keselamatan di jalan raya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rai. Untuk selanjutnya mengenai hasil pelaksanaan akan dijelaskan oleh Kintar. Kepada Kintar, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan hasil pelaksanaan proyek. Yang pertama ada pengantar. Proyek bertema pengaruh penegakan hukum terhadap kepatuhan generasi muda dalam berlalu lintas di Kota Padang dilaksanakan melalui sosialisasi di SMA 15 Padang dan penyebaran kuesioner. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, dan perilaku tertib berlalu lintas di kalangan siswa sebagai generasi muda. Selanjutnya ada sosialisasi. Sosialisasi dilakukan secara tatap muka di SMA 15 Padang. Media yang digunakan yaitu presentasi, contoh kasus, dan ilustrasi visual. Pokok materi yang kami bawakan adalah aturan hukum lalu lintas sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009, bentuk pelanggaran umum dan sanksinya, mekanisme penegakan hukum seperti tilang manual dan ETLE, risiko pelanggaran terhadap keselamatan, dan yang terakhir ajakan menjadi pelopor keselamatan. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Kintar. Untuk hasil pelaksanaan mengenai penyebaran kuesioner dan video edukasi akan dijelaskan oleh Ara. Kepada Ara, saya persilakan. Terima kasih pada moderator. Selanjutnya hasil pelaksanaan proyek melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner digunakan untuk menilai pemahaman dan respons siswa setelah dilakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas. Hasil utama menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai aturan dasar lalu lintas mengalami peningkatan. Kesadaran siswa terhadap pentingnya penggunaan helm, rambu lalu lintas, dan kelengkapan berkendara juga meningkat. Mayoritas responden mendukung adanya penegakan hukum yang tegas. Selain itu, pandangan siswa terhadap pelanggaran kecil berubah dan kini dianggap lebih serius. Secara umum, kegiatan ini dinilai relevan dan memberikan manfaat. Selanjutnya, hasil proyek melalui media digital, video edukasi yang dibuat berisi materi keselamatan dan etika berlalu lintas, seperti penggunaan helm, rambu lalu lintas, bahaya ugal-ugalan, serta sanksi hukum. Film pendek dipublikasikan melalui YouTube dan berhasil mencapai lebih dari 100 penonton. Selain itu, kegiatan juga dipublikasikan melalui artikel di Kompasiana dan video sosialisasi di media sosial. Tujuan dari penggunaan media digital ini adalah untuk menyampaikan pesan keselamatan berlalu lintas secara visual, menarik, dan mudah dipahami oleh generasi muda. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ara. Selanjutnya tentang dampak kegiatan dan dokumentasi akan dijelaskan oleh Nanda. Kepada Nanda, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak dalam melakukan kegiatan sosialisasi tersebut. Yang pertama yaitu kesadaran siswa meningkat mengenai pentingnya menaati aturan lalu lintas. Yang kedua, munculnya motivasi untuk berkendara aman dan menghindari pelanggaran. Yang ketiga yaitu pemahaman siswa bertambah bahwa penegakan hukum bersifat edukatif, bukan sekedar represif. Yang keempat yaitu pihak sekolah mendukung dan menilai kegiatan ini bermanfaat bagi pembentukan disiplin dan wawasan hukum siswa. Selanjutnya, di sini kami juga melakukan dokumentasi, yaitu pada gambar pertama ini saat kita melakukan sosialisasi di kelas. Dan yang foto kedua di sini adalah para mahasiswa yang melakukan sosialisasi ke sekolah SMA 15 Padang. Dan terakhir ini dokumentasi bersama salah satu kelas dari SMA 15 Padang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari laporan proyek Pancasila kelompok kami. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.